mereka datang. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Kita akan ngebahas tentang kejadian-kejadian horor yang dialami oleh para idol K-pop guys, termasuk Lisa Blackpink. Dan kalau ngomongin tentang sesuatu yang goib-goib, setan atau jin, dalam agama itu dituliskan kalau itu tuh beneran ada dan kita harus percaya. Percaya tapi bukan untuk ditakuti ya guys ya. Tapi kadang ada beberapa orang yang nggak bisa menghandle guys. Dalam artian mereka ini nggak bisa mengatasi ketika mereka ini ketemu sesuatu yang goib, jin atau setan itu. Misalkan penampakan hantu, paranormal activity, poltergeist, dan lain-lainnya. Tapi manusiawi ya guys ya, orang kan beda-beda. Kadang ya ada orang yang berani banget, ada orang yang terlalu takut gitu guys, takut banget. Cuman sebelum kita mengklaim kalau itu bener-bener penampakan setan, alangkah lebih baiknya itu dicari tahu dulu guys, itu penampakan setan atau bukan. Kadang kan ada orang yang hal-hal sepele apa terus dikait-kaitkan dengan sesuatu yang mistis, padahal kan ya bisa dijelaskan secara logika guys. Tapi ya namanya orang ya, kalau udah takut ada di hadapannya langsung ya nggak bisa mikir kemana-mana guys, auto ya langsung tertakutkan. Mungkin dia akan terdiam di tempat, kabur, atau bahkan pingsan, atau mungkin ngompol di celana guys. Apalagi mungkin kalau kita lihatnya itu di tempat-tempat yang mengerikan, yang dikenal angker, kan pasti pikiran kita akan langsung tertuju pada setan itu guys. Padahal mungkin ya itu bayangan pohon yang lagi membentuk apa gitu, seolah kayak mungkin penampakan pocong atau kunti atau setan gitu guys. Masa kalau kita misalkan penakut, wah pocong, tunggu dulu, mungkin itu bukan penampakan pocong, barangkali itu jemuran. Kan nggak mungkin guys gitu. Pasti auto lari, apalagi itu tempatnya tempat yang angker. Tapi mungkin beda lagi buat orang yang pemberani banget, pasti akan disamperin gitu. Nah kita pun orang yang biasa-biasa aja pernah mengalami kejadian-kejadian mistis, nggak terkecuali dengan para idol K-pop guys. Jadi di sini ada beberapa idol K-pop terkenal yang mereka ini pernah mengalami kejadian-kejadian mistis yang bisa dibilang ya sulit dinalar, nggak bisa dijelaskan. Dan mungkin beberapa dari kalian kalau dengar cerita-cerita ini ada yang nggak percaya. Masa sih pak? Tapi ya balik lagi ya guys ya, kalau kita nggak mengalami kejadian itu secara langsung, itu mungkin kita nggak akan percaya. Percaya nggak percaya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Dan daripada kita penasaran apa aja sih cerita-cerita seremnya, langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Dan yang pertama ini ada kejadian horor yang dialami sama Lisa Blackpink guys. Nah kisahnya Lisa Blackpink ini kalau kita lihat-lihat ya serem banget guys, bikin merinding karena ini berhubungan dengan seseorang yang kita kenal. Itu lebih serem kalau menurutku, apalagi kalau misalkan orangnya itu udah nggak ada alias meninggal dunia gitu, terus menampakkan dirinya ke kita, itu serem banget guys. Soalnya ada pernah nah usut pernah dalam sebuah video live Blackpink, Lisa pernah bercerita suatu hari ketika dia sedang main ponsel di kamarnya Jisoo. Pas Jisoo ini lagi mandi, tiba-tiba ketika itu si Lisa lihat ada orang yang jalan ke ruang tamu guys. Seketika itu juga Lisa ini mengira kalau itu merupakan member Blackpink yang lain yang bernama Rose. Kamarnya Rose itu bersebelahan dengan kamarnya Jisoo. Itu paling Rose. Gak lama-lama setelah itu, seraya ngeliat orang yang dikira si Lisa ini adalah Rose, si Lisa ini langsung manggil Rose dengan nama Koreanya guys. Chaeyoung, kamu mau kemana? Itu kamu kan? Tapi setelah itu Lisa ini kaget sekaget-kagetnya, karena seketika itu juga suara Rose ini langsung menjawab, cuman jawabnya itu dari arah kamarnya. Bisa dibilang si Rose dari tadi ada di kamarnya, dan yang jalan keluar itu tadi bukan Rose. Dan setelah itu si Lisa ini langsung menceritakannya kepada Jisoo. Tadi lihat orang, dikiranya Rose, dipanggil-panggil, malah suaranya itu datang dari arah yang berlawanan. Orangnya ke sana, suaranya dari arah kamarnya Rose. Berarti Rose nggak kemana-mana. Siapa itu? Dan keesokan harinya si Lisa ini juga bercerita kalau si Lisa ini pernah mendengar suara orang yang menggedor-gedor pintu saat si Lisa lagi tidur. Dan kemudian si Lisa ini nggak bisa bergerak dan tiba-tiba dengar suara ketawa. Lisa yang ketika itu udah ngebuka matanya sangat ketakutan karena melihat sosok pria yang duduk di atas ranjangnya. Jadi bisa dibilang si Lisa ini lagi ngalamin tindian. Dan ketika si Lisa ini udah bangun, udah berhasil melewati tindiannya itu, suaranya itu udah nggak kedengeran lagi.
kan biasanya orang kalau ketindihan mengalami hal-hal seperti itu tuh. Iya. Ada yang lewat lah, apalah, pokoknya ngeri guys. Kamu pernah? Pernah. Oh, Yang itu loh, sore-sore itu. Oh iya, jangan Udah, diceritakan. ya. Udah. Itu menakutkan banget guys. Dan kita yakin banget pasti kalian pernah mengalami yang namanya tindihan ya guys ya. Nah itu ya guys ya, kejadian serem atau kejadian horor dari salah satu member Blackpink yang bernama Lisa. Gimana menurut kalian tentang cerita horornya Lisa ini? Mungkin ada cerita-cerita horor yang lain yang belum kita ceritakan di video kali ini. Kalian boleh banget tulis di bawah guys. Yang berikutnya ini ada hantu kamar mandi yang ini dialami oleh salah satu member Girls Day. Nah usutnya usut, di sini ada sebuah kejadian horor dari salah satu membernya Girls Day yang bernama Minah guys. Dan pengalamannya ini diceritakan langsung sama Minah ketika dia menjadi bintang tamu di acara Hello Counselor di tahun 2014. Mohon maaf kalau kita ada salah sebut nama acaranya ya guys ya. Dikisahkan ketika itu si Minah ini terbangun pukul 6 pagi. Seketika itu juga si Minah ini langsung mandi dan keramas. Ya pokoknya showeran gitu ya guys ya. Tiba-tiba ketika si Minah ini lagi asyik showeran, dia mendengar suara seolah-olah ada orang yang lagi buka pintu kamar mandinya. Jeglek, jeglek, krek. Auto si Minah ini langsung nyeletuk guys. Kenapa Oni? Tapi nggak ada jawaban. Si Minah pun mengira kalau dia ini salah dengar dan melanjutkan mandinya. Masih posting ya guys ya. Yang lebih creepy-nya lagi, sesaat setelah itu tiba-tiba dia dengar suara tendangan di pintu. Di balik pintu ada yang gajul guys. Seketika itu juga si Minah pun langsung ngebuka pintunya, ngeberaniin diri untuk memastikan siapa yang lagi usil itu guys. Pas dibuka nggak ada siapa-siapa, tak ada siapa-siapa. Usutnya usut, member Girls Day yang lain yang bernama Sojin juga pernah bercerita, yang mana dia ini ceritanya juga di acara yang sama guys. Dia bilang kalau semua member Girls Day pernah mengalami kejadian mistis di tempat yang sama. Ternyata suatu hari si Sojin ini juga pernah mandi di kamar mandi yang sama. Bahkan si Sojin ini mengalami kejadian atau gangguan yang lebih serem guys. Ketika itu si Sojin ini tiba-tiba dengar suara orang teriak saat dia lagi mandi. Yaitu ya guys ya, cerita horor dari para member Girls Day. Mungkin kalian juga pernah ada kejadian-kejadian mistis di kamar mandi yang lebih menyeramkan dari ini. Boleh banget share-share di bawah ya guys ya. Yang selanjutnya ini ada kisah menyeramkan, kisah horor dari Sunny SNSD guys. Salah satu membernya Girls Generation. Usutnya usut, pernah ada kejadian yang mengerikan yang dialami oleh member Girls Generation di dorm pertama mereka. Dan cerita itu disampaikan oleh salah satu membernya SNSD yang bernama Sunny ketika si Sunny ini lagi jadi bintang tamu di acara To You From Me di tahun 2018 silam. Si Sunny ini cerita kalau di dorm pertama mereka, dia ini menjadi teman sekamarnya Yuri. Dikisahkan suatu hari ada momen dimana para member SNSD ini lagi lihat Yuri sedang asik main laptop. Dan di sampingnya Yuri itu ada Sunny, cuman kok dia menunduk dan rambutnya terurai guys. Tapi ternyata Sunny baru aja keluar dari kamar mandi, habis mandi. Yuri pun bilang kalau ternyata dia udah sendirian dari tadi di kamarnya. Jadi si Yuri nggak nyadar kalau ada Sunny yang duduk di sebelahnya, yang lihat itu member SNSD yang lain. Itu siapa dong? Hantu tiruan Sunny. Sanian. Sunny, apa kabarmu? Kabarku baik-baik saja. Usutnya usut, di malam yang sama si Sunny pun terbangun dari tidurnya dan dia merasa sedikit pusing. Seraya dia bangun, dia melihat sesosok penampakan wanita dengan wajah yang mengerikan, yang mana hantunya itu ada di dekat kakinya guys. Dan creepy-nya hantunya itu berusaha untuk menggoyang-goyangkan tempat tidurnya si Sunny. Oh, berarti pas dia nampakin kaki ke bawah, plak, hantunya di situ. Di bawah kolam. Nah, setelah kejadian itu akhirnya si Sunny ini nggak berani lagi tidur di kamarnya. Dia memilih untuk tidur di ruang tamu. Se-ekstrim itu ya. Dan menampakkannya itu nggak di pojokan, nggak di jendela, nggak di langit-langit, atau di luar ruang kamarnya. Ini kalau kamu gimana tuh? Tapi ya percaya nggak percaya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Soalnya kita nggak mengalami ya guys ya, yang mengalami Mbak Sunny. Mungkin kalian ada kejadian-kejadian yang lebih mengerikan dari Mbak Sunny ini pas kalian lagi tidur di kamar. Kalian boleh banget share pengalaman kalian di bawah guys. Yang berikutnya ini ada kejadian horor di dormnya NCT guys. Neo
Culture Technology. Usutnya usut, para member NCT 127 pernah membagikan pengalaman seram mereka ketika mereka ini lagi siaran langsung di sesi V-Live. Ketika itu Doyoung, Taeyong, Yuta, dan Jaehyun menceritakan tentang Doyoung yang pernah melihat Tae yang berjalan dalam tidurnya, guys. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah penyebutan nama member ya, guys ya. Soalnya ini lidah susah, guys. Dan di sini ada sebuah kutipan, kita bacakan ya, guys ya. Suatu waktu aku melihat Taehyung. Kupikir dia bangun, tapi dia berjalan ke arah kloset sambil tertidur. Dia terus-terusan memukul pintu ruangan itu. Dia terlihat seperti sedang sleepwalking. Aku jadi penasaran saat itu, kata Doyoung gitu, guys. Member yang lain pun membenarkan, emang ada rumor kalau ruangan kloset mereka itu berhantu. Terus ada kutipan lagi dari Taeyong. Doyoung bahkan melihat penampakan hantu di sana. Setiap masuk ke ruangan itu rasanya emang aneh. Konon daerah di sekitar kloset dorm NCT ini emang dikenal cukup angker bagi para member. Beberapa dari mereka bahkan sering melihat penampakan ketika melewati daerah itu. Nah itu ya, guys ya, cerita dari para member NCT 127. Mohon maaf kalau mungkin kita ada kesalahan menyebut nama member ya, guys ya. Tapi gimana menurut kalian tentang cerita ini? Atau mungkin ada cerita-cerita lain lagi dari NCT 127 ini yang belum kita ceritakan? Kan boleh banget tambahkan aja di bawah. Yang berikutnya ini ada hantu Hwasa, guys. Jadi Hwasa ini merupakan salah satu membernya Mamamoo, dan ini bisa dibilang hantu yang menyerupai Hwasa. Usutnya usut, kejadian menyeramkan juga pernah dialami oleh member Mamamoo. Mereka mengaku kalau mereka ini sering menjumpai hantu kembaran Hwasa, guys. Yang mana hantu itu kerap menampakkan diri di dorm lama mereka. Dari sekian banyak pengalaman mistis itu, para membernya sempat buka suara ketika mereka ini jadi bintang tamu di acara Knowing Brother di tahun 2016 silam. Dimulai dari pengakuannya Moonbyul yang melihat hantu Hwasa ini masuk ke kamarnya ketika si Moonbyul ini lagi tidur. Usutnya usut, Moonbyul yang sedang tidur di bagian atas kasur tingkat, dia ini sempat terbangun dan melihat si Hwasa ini sedang mengacak-ngacak laci kamarnya sambil makan permen. Dan konon entah bagaimana si hantu Hwasa ini tiba-tiba ada di atas kasurnya si Moonbyul ini, seolah-olah menyadari kalau Moonbyul ini udah terbangun. Kemudian seketika itu juga si hantu Hwasa ini membenturkan tangannya di tempat tidurnya Moonbyul. Keras banget, guys. Usutnya usut, nggak melihat ada reaksi apapun. Kemudian dia ini turun dan lanjut makan permen lagi. Keesokan harinya Moonbyul pun bertanya sama Hwasa apa yang dilakukannya semalam di kamarnya. Tapi ternyata si Hwasa ini lagi pulang ke kampung halamannya, guys. Ya itulah ya, guys ya, si Moonbyul ini langsung ketakutan. Ya gimana nggak takut? Wih, serem ya, guys ya. Dan selain itu juga ternyata kejadian yang sama juga pernah dialami oleh salah satu membernya yang bernama Solar. Si Solar juga pernah melihat hantu Hwasa ini ketika dia sedang tidur. Solar yang emang menjadi teman sekamarnya mendapati si Hwasa ini lagi berdiri tapi nggak pakai baju, guys. Tapi ternyata sama kayak yang sebelumnya, si Hwasa ini lagi nggak ada di dorm, dia lagi pulang kampung. Yaitu ya, guys ya, pengalaman serem dari membernya Mamamoo. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya? Tulis aja di bawah. Yang berikutnya ini yang terakhir, ada salah satu pengalaman horor dari salah satu member SHINee yang bernama Oneo, guys. Konon si Oneo ini pernah melihat hantu untuk pertama kalinya seumur hidup ketika si Oneo ini menjadi bintang tamu di sebuah acara radio. Saat kejadian itu Oneo rupanya sedang kelelahan dan memutuskan untuk mandi. Dan ketika selesai mandi ternyata si Oneo ini lupa membawa handuk ke kamar mandi, guys. Alhasil dia memanggil salah satu membernya SHINee yang lain yang bernama Minho. Ho, Minho. Ya pokoknya dipanggil gitu ya, guys ya. Seketika itulah si Oneo ini lihat orang yang keluar dari kamar dan mengiranya sebagai Minho. Dan setelah nunggu selama 2 menit, anduknya itu nggak datang-datang, guys. Minho nggak datang-datang bawain anduknya. Alhasil si Oneo ini manggil lagi untuk yang kedua kalinya. Ho, Minho. 2 kali. Kemudian si Oneo ini lihat lagi orang yang tinggi yang keluar dari kamar, yang mana itu mirip Minho, guys. Cuman ya anduknya nggak datang-datang. Si Minho nggak masuk kamar mandi terus ngasihin anduknya. Dan akhirnya untuk yang ketiga kalinya si Oneo ini lagi-lagi teriak, guys. Manggil-manggil namanya Minho. Ho, Minho, anduknya mana nih? Nah kali ini si Minho akhirnya nyaut, guys. Akhirnya dia keluar dari kamar terus bilang gini, Hyung, kamu panggil aku kah? Seketika itu juga si Oneo ini sadar dan langsung ketakutan, guys. Loh, tadi siapa yang 2 kali aku panggil aku lihat orang kalau bukan Minho? Aneh kan? Janggal kan? Jadi sosok pria yang dilihat sebelumnya itu siapa? Jangan-jangan
di belakang kalian. Dan ternyata pas dipanggil sama Onew itu, si Minho yang asli ini lagi mandi guys. Cuman pas Minho ini kelar mandi, dia baru nyadar kalau dipanggil sama Onew. Alhasil si Onew ini tambah ketakutan guys, semakin tertakutkan. Iyalah nggak nyaut orang si Minho juga lagi mandi. Jadi siapa dong tadi? Nah itu ya guys ya, kalau menurut kita serem banget. Ini ceritanya sama rata-rata di dorm semua. Tapi gimana menurut kalian tentang ceritanya Onew ini? Mungkin ada cerita-cerita horor yang lain yang belum kita ceritakan. Kalian boleh banget tambahkan di bawah guys. Mohon maaf kalau ada suara kucing ya guys ya. Nah itu tadi kejadian-kejadian horor yang dialami oleh para idol K-pop yang terkenal guys. Gimana menurut kalian dari kejadian-kejadian atau cerita-cerita horor itu tadi? Mungkin juga ada beberapa lagi cerita-cerita serem dari idol K-pop yang lainnya. Kalian boleh banget tambahkan aja di bawah. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Dan kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Look at this, look at that. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Salam creepy sobat creepy.